sudah kita lihat, sementara kamera sudah mulai bergeser ke tim Secret Jin. Baru saja dia melihat ada pergerakan dari Zeus yang melakukan rotasi, tapi belum ada open fire juga dari tim Secret Jin. Hanya dipantau saja Zeus dapat masuk dalam circle dengan damai. Iya, kita bakal juga dari tim Footballers pelan-pelan sudah mengumpul berharap dengan tim TS yang hanya menyisakan 2 pemain lagi. RG pun mulai terpantau berharap dengan tim DA. Ini bakal jadi fight yang penting untuk diperhatikan karena kalau DA tumbang, ini kesempatan untuk Navi dan juga 4AM memperjauh lead mereka dan juga RG mengecilkan leadnya. Ya betul, masih kejar-kejaran poin juga untuk yang berada di top 5 leaderboard ya. Dan kita lihat kelas Digital Athletics, tim yang bisa dibilang cukup agresif ketika melihat ada orang pasti ditembak. Dan sementara kita lihat dari Beer 11 juga tadi sempat melihat ada satu player di atas bukit tapi masih terlalu jauh untuk digunakan tappingannya. Iya, kita bakal juga dari tim RG pelan-pelan sudah mulai mengumpul, mulai berdempetan dengan cover-cover dari batuan dan juga berapa seng-seng broken wall ya. Iya. Ini benar sebagai cover mereka. Cukup berdempetan dengan tim DA, tapi posisi DA bagus banget dari seorang Selim. Selim yang membuat perubah posisi dari biasanya jadi bagus banget. Bener, tiba-tiba ada satu orang yang berada di high ground yang bisa nge-cover 3 temannya yang masih berada di rumah dewa. Betul. Ya bakal juga dari pergerakan tim RG, mereka sudah mulai menyebar juga, sudah mulai memperluas area mereka dan G9 mengambil role sebagai flanker pun scorer kali ini. Memastikan jalur untuk timnya aman kali ini, tapi tanpa kita ngomong-ngomong pasti, sudah ada pemain Indo yang sedang knock ketika sedang melakukan rotasi dan TSJ yang melakukan perhentian pergerakan ke arah tim Airwolf. Yep, betul sekali. Rotasi dari Airwolf di-cut begitu saja oleh tim Secret Jin. Bahkan langsung diamankan, Potato dipulangkan. Dan kita lihat dari tim Secret Jin, kayaknya bakal langsung lanjutin rotasi mereka setelah mendapatkan 1 kill point. Kita bakal lihat juga dari tim TSJ langsung pindah posisi dan meninggalkan area mereka sebelumnya menuju ke arah safe zone yang berjarak cukup jauh kali ini ya. Dan dia sedikit bisa dibilang replay ya. Dia apa yang terjadi barusan, di mana Potato akhirnya knock, terhentikan dari mobilnya, keluar dari mobil, nah akhirnya harus dipulangkan ke arah lobby. Ya, betul. Dan itu bahkan jauh banget loh. Masih bisa ketangkep begitu saja. Berarti ini memang kapabilitas vision dari player-player ini tinggi banget. Dia bisa ngelihat begitu jauh. Dan kita bergeser kameranya ke arah footballist daerah San Martin. Di daerah San Martin sudah melakukan setup. Betul, dari apartemen di ujung kirinya. Dan sudah mulai berdempetan. Mereka split dua-dua kali ini dari anggota-anggota footballist. Yang mereka perlu perhatikan adalah gunung di belakang mereka. Bukit di balik mereka. Karena itu menjadi satu titik yang cukup berat untuk mereka kunci nantinya. Dan tampaknya Hazelnuts juga tumbangkan sebenarnya ini, tapi belum terlihat apakah dia di end atau tidak. Udah di end. Langsung di end ya? Udah di end, betul sekali. Berarti Airwolf menyisakan 2 player saja, Spav dengan Renalre yang sedang berusaha untuk mencari jalan. Gimana cara nih biar bisa masuk ke dalam circle? Karena mereka tersisa 2 orang saja. Di circle ketiga, sisa 2 orang, itu bukan hal yang baik. Betul, itu bukan hal yang baik. Jauh dari baik malah ya. Kita bakal lihat Airwolf harus berjuang dengan Renalre dan juga Spav yang tersisa pada game kali ini. Mereka di luar area zona dan di depan mereka juga ada beberapa tim lain yang sudah melakukan setup untuk pindah posisi. Kita doakan yang terbaik untuk Airwolf agar mereka bisa bertahan dengan 2 anggota mereka. Yep, betul sekali. Karena kalau kita lihat dari circle-nya ini mengarah ke arah gunung-gunung di bagian Miramar. Ini sulit banget kalau misalkan bagian gunung udah diisi oleh banyak tim. Ini bakal bisa menjadi potongan-potongan rotasi untuk tim Airwolf. Jadi kita lihat ya, mereka bahkan berusaha untuk keluar dari blue zone. Ditabrak blue zone-nya, Flo. Iya, ini harus mereka terobosin dulu blue zone-nya sebelum mereka masuk ke dalam safe zone. Dan harusnya untuk Airwolf, dengan zona ketiga, nggak mau di TB terlalu lama-lama banget. Tapi kalaupun harus pindah, nggak masalah untuk TB dikit-dikit lah. Tipis-tipis TB-nya. Oke. Dan ini kayaknya bakal jadi perjalanan jauh juga. Bahkan Renalre harus mengisi bensin terlebih dahulu. Wah, ini mereka benar-benar harus lebih berhati-hati lagi. Kali ini Spav yang akan memimpin jalanan di depan. Iya, kita bakal kini perpindahan juga dari Airwolf cukup jauh. Mereka pindah dan mengitari blue zone. Sudah masuk dalam safe zone dan harus menerobos lebih dalam lagi kalau mereka pengen selamat. Dan harusnya mereka pengen coba cari tempat nih di mana kira-kiranya atau sekiranya kosong dan nggak ada tim-tim lawan yang mengisi. Karena dengan firepower mereka terbatas. Yap, betul. Dan kan ini late rotation loh. Mereka kalau bisa gerak seperti ini bakal udah ada di depan. Contohnya kali ini kita lihat Deus sudah di depan mereka. Ini Spav, Renalre kalau misalkan bergerak lebih maju lagi, ini pasti ketemu sih sama Zeus. Iya, ini perlu maju dikit lagi dan nampaknya Zeus sudah berada depan mereka juga. Mereka lagi mencari celah di mana mereka bisa berhinggap. Sementara masuk ke dalam safe zone tanpa terkena damage dari blue zone-nya. Maju ke depan sangat-sangat open. Ini berbahaya banget, tapi depan batu yang dapat digunakan sebagai cover untuk sementara waktu ini. Dan Renalre bakal langsung rotasi menghindari 2 tim, Alpha 7 dan juga 1 tim lainnya. Sekaligus dalam 1 perputaran rotasi. Iya, betul sekali. Mobilnya udah berasap, Spav bahkan terkena tembakan langsung tertangkap lagi-lagi. Navi menunjukkan keagresivitasnya melihat ada orang sedikit langsung ditembak. Iya, kita bakal tim Airwolf perlu cari cara bagaimana seorang Renalre bisa selamat masuk ke safe zone, puterin blue zone lagi mencari titik yang kosong di mana. Dan tampaknya
Ini bakal jadi PR cukup berat bagi tim Aerowolf untuk Wah. memaksimalkan game kali ini. Ini berat banget kalau kita bahas mengenai utilitiesnya mereka punya juga pas-pasan banget dengan first aid yang hanya ada 3, boostingan pas-pasan. Kalau misalkan mau survive dia harus bisa dapetin spot yang benar-benar sepi banget. Betul, tapi di lain sisi udah bakal ada tim BTR sudah masuk ke ujung circle, tapi cukup open ya posisi mereka. Lemparan semua ke oleh Zuxi coba untuk membangun tembok yang tampaknya Aerowolf pulang ke arah lobby dengan Renare yang tumbang oleh Blue Zone. Nonton Blue nice game Zone? untuk tim Aerowolf kali Oke. ini. Berarti mungkin dia ketangkep kali ya tadi ya? Mungkin sekarang tadi ya. Sekarat, ya. Karena ini juga blue zone keempat, jadi secara otomatis bakal sulit juga, apalagi dia tadi dalam mobil. Jadi kalau misalkan memang mau healing juga di dalam mobil, dia harus minggir dulu. Tapi ternyata kali ini Apex Slayers akan bertemu dengan Nova. Sudah terjadi trade no kali ini. Jimmy akan berusaha untuk mengcounter, menyelamatkan temannya Order yang ada di belakang kontainer kuning. Iya, kita bakal kini dari seorang Jimmy pelan-pelan bakal coba mengcover temennya, tapi dari tim ASL juga lagi mengunci pergerakan seorang Order kali ini ya. ASL dengan 4 anggota masih hidup, harusnya mereka bisa merevive temannya dan mulai nge-pressure lagi tim-tim lainnya. Split dua-duanya sudah dilakukan oleh ASL. Ini menjepit pergerakan dari tim Nova XQF kali ini. Tapi di lain sisi, tim Embers and Chicken, Navi, harus kehilangan satu pemain mereka. Tapi hampir ditradingkan oleh seorang Old Boy. Ban pun jadi inceran, memastikan tim lawannya nggak bisa kabur dari fight-nya. Wah, gila Navi. Nggak orang, ban juga kena tetap ya. Dan sementara itu kita lihat dari Frozen, kayaknya bakal berusaha untuk melakukan backstep kali ini. Tapi timingnya nggak tepat, dia harus berusaha untuk healing terlebih dahulu dan boosting dari belakang batu. Navi perlahan berusaha untuk keluar dari area tersebut. Tapi ternyata Frozen melihat ada Stuk di depan sana, spray. Hampir saya tertumbang, tapi harus reload terlebih dahulu. Yes, sudah bakal kini juga dari seorang Old Boy. Pelan-pelan bakal mencari celah juga di mana dua temannya sedang posisi knock. Sedang berusaha di end juga oleh tim 4AM. Dan yes, Matic barusan di end juga dan menyisakan 3 member dari tim Navi bertahan. Dan Frozen hampir menyusul juga. Liquid juga lagi melakukan proning, menghindari tembakan dari tim-tim lain. Dan Liquid bakal spray down menuju ke arah depan, mencari lawan, tapi belum menemukannya. Ryzen memakan bom melempar ke depan juga ke arah A1 kali ini. Dan tampaknya kita bakal dari seorang Ryzen melempar 2 bom ke arah Sinister yang lagi melakukan proning di balik asap. Yep, betul. Kokangan bom kedua sudah dilemparkan kali ini. A1 lagi-lagi bertemu dengan BK Red Alliance di Grand Final setelah regular season. Mereka selalu bertemu ketika melakukan rotasi. Dan kali ini di pinggiran circle, di bibir circle, mereka berjumpa lagi. Betul. Ini better perlu melakukan forting sih kalau mereka pengen maju depan. Karena depannya open, nggak ada cover-cover yang memadai juga. Mau nggak mau mereka sudah bangun fortingan yang memadai tersebut. Iya benar, ini open banget, sangat open. Dan kita lihat juga dari tim Bigetron ini nggak bisa bergerak secara leluasa. Sementara di sisi belakang juga ada Blue Zone yang udah mulai nge-push mereka. Dan A1 masih cukup split terlalu jauh. Kalau misalkan temennya ini mau melakukan regroup, dia harus juga melakukan setup yang lebih baik lagi. Oh iya, sudah bakal dari 4AM kayaknya pelan-pelan bakal maju ke depan juga menggunakan asap sebagai cover mereka dan mendapatkan satu cekungan sangat-sangat baik. Tapi di kill feed udah bakal lihat BTR apakah menumbangkan satu pemain dari tim A1 yang membuka satu celah bagi tim BTR maju ke depan dan menerobos pertahanan dari tim A1 masuk ke arah safe zone. Ya betul sekali, granat dari Ryzen tadi berhasil untuk menumbangkan Dante. Dan Sinister kita lihat masih akan berusaha melakukan usaha revive. Tapi Zuxi terkena tembakan dari sisi lain karena posisinya terlalu open. Yes, kita bakal lihat kayak ini kill-kill dari tim BTR. Akankah dicuri atau enggak karena dari Jax bakal lumayan sekarat. Bakal teman-teman juga dan tampaknya Jax bakal pulang oleh tim ASL menyisakan Sinister yang berada di bawah perbukitannya. Oh, Tepat no. di luar jangkauan tembakan BTR. Iya, betul sekali. Gue yang kenokin yang dapat malah Apex Slayer. Sakit hati, tapi kita lihat dari Ryzen masih berusaha terus-menerus. Dia masih pengen dapetin lebih. Tapi ternyata Zuxi berkata tidak. Ayo kita rotasi. Rotasi lebih penting dibanding dengan mencari kill-kill di awal pertandingan. Tampaknya TSG juga bakal dihajar oleh tim-tim lain dan cukup banyak tim yang mulai kehilangan anggota-anggota mereka. FUT, A1, TSG, TS tinggal menyisakan 1-2 player doang. Bahkan dari tim D, AP88 dan juga Nova XQF tinggal 3 player masih aktif. Ya betul, sudah banyak sekali tim yang pincang dan circle-nya flow. Wah, high ground, open. Cuman ada beberapa compound yang udah diisi oleh tim Clash Digital Athletics. Ini bakal jadi PR banget. Harusnya dari BTR nggak bakal langsung masuk ke ujung zona. Pelan-pelan cari informasi di mana yang kosong baru dia bakal nge-forting. Tapi tampaknya mencari informasi belum bahkan seorang B11 tidak bakal dari BTR mempressure tim RRQ. G9 pun tumbang. B11 lebih dicuri killnya. Lagi-lagi dicuri killnya oleh tim lain. Ya, ada Clash Digital Athletics yang dari tadi hinggap di situ ya. Enak banget posisinya soalnya. Enak banget mereka. Dia udah ada compound high ground, jadi dia bisa ngelihat vision lebar banget ke arah bawah. Dan sementara ini bakal terjadi penumpukan juga kalau misalkan tim-tim dari San Martin keluar secara bersamaan. Itu dia, kita bakal kayak juga pergerakan tim-tim lain tampaknya dari PW88, ASL, dan juga Nova akan memperebutkan ujung kanan bawah dari zona kelima kali ini. Dari PW88 bakal smash dengan tim Nova dan ASL bakal menunggu momen selanjutnya aja. Yap, para boys sudah memasak granat yang akan dilemparkan ke lantai 2, tapi ternyata para
yang harus tertangkap oleh Korpa yang sudah melakukan flank ke arah kanan. Dan kita lihat Nova ternyata sudah harus kehilangan 2 membernya kali ini. Iya, kita bakal dari Korpai pun di-take down oleh Suk kali ini dari 4AM. Ada yang memberikan trading cam kepada PW88 dan lemparan bom menuju ke arah PW88. Korpai di belakang lobby oleh Lovazin. Yes, lagi-lagi footballis. Dengan granat dia berhasil untuk memulangkan beberapa member. Dan sementara kalau kita lihat masih dikejar oleh PW88 di depan sana ada 2 orang straight down ke arah depan. Dan langsung saja PW88 dipulangkan oleh Nova XQF. Sayang banget PW88 pada game sebelumnya bermain yang sangat apik pada game kali ini perlu di-take down dengan cukup cepat pada game kita yang ke-8. Tapi lain sisi bakal A1 pun di belakang karena lobby menyisakan 10 tim kali ini. Di mana dari BTR kayaknya masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Iya, masih lengkap berempat. Let's go, Big Eternal Alliance. Kalian pasti bisa ya. Hashtag Indokranya jangan lupa. Tapi ternyata Nova dipotong rotasinya begitu saja oleh Efrap Slayers. Dan tanpa kita bakal dari tim ESL berhasil mendapatkan poin lagi demi poin lagi. Dan tanpa kita bakal juga pindah ke arah tim BTR. Dan mereka Luxi dan Posisi Knoka ini bakal fight dengan tim DR juga tim RQ dan juga tim Secret Jin. Sekaligus dalam satu pertempuran besar di ujung zona. Di ujung zona. Dan ternyata 4AM sudah berada di atas duluan. Memotong rotasi dari Efrap Slayers satu persatu. Ditembak terus-menerus. Menyisakan 2 player saja dari Efrap Slayers. Betul, tapi ini bakal sulit banget untuk kedua tim, ASL dan juga tim 4AM. Karena mereka berada di ujung zona, susah untuk kemana-mana dan bakal terjepit oleh tim-tim lainnya. Mampir orang Sedangkan BTR. BTR tampaknya masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Belum ada player yang kenok lagi kali ini. Dan mereka mendapatkan ujung zona kalau mereka bisa menerobos pertahanan tim-tim lainnya. Ya, betul sekali. Dan kita lihat 4AM masih berusaha untuk melakukan revive atas member-member yang terkenal. Dan sementara kita lihat dari ASL juga, ini bakal jadi kayak lomba lari gitu gak sih? Dari ASL sama si 4AM. Betul, ini pakai lomba lari sih. Memperebutkan ujung zona dan itu hitungannya kalau selamat nyampe ujungnya. Iya. Karena kedua tim ini udah dipantau oleh tim-tim lain. Nah, itu dia masalahnya. Even kalau misalkan mereka berhasil untuk ke atas, takutnya udah yang ngejagain. Apalagi tuh lihat kelas Digital Athletics. Udah enak banget, solid banget ada di rumah dewa. Ya, ini kita bakal dari Liquid juga bakal bertahan, tapi Liquid lumayan sekarat. Hampir bahkan ke-take down oleh seorang Leon kali ini ya. Tampaknya ASL setelah mereka chicken yang performa menurun kali ini bakal on fire banget ya pada game kita yang ke-8. Dan seorang Zuxi pelan-pelan mengintip juga ke depan di mana Leon, X dan kawan-kawan masih bertahan di lekukan dan juga lempengan mereka bersebelahan dengan 4AM. Ya, ASL nih masih nunggu the moment, nunggu timing yang tepat untuk masuk ke dalam. Set of smoke sudah ditaburkan dan sementara Leon X masih berusaha untuk memberikan suppressing fire ke arah Big Eternal Alliance. Mereka bakal maju juga kali ini dan tampaknya bakal tembak juga oleh 4AM. Dia mengambil high ground tapi Liquid bakal tumbang kali ini. Dan dia bakal fight yang pecah antara 4AM, ASL, BTR dan juga tim-tim lainnya. Wow, ini semuanya terjadi baku tembak banyak sekali di mana-mana. Bahkan 4AM berhasil untuk menumbangkan 1 player dari tim lain dan Sinhe. Ini nggak bisa kemana-mana. ASL dipotong rotasinya betul-betul, dibombardir, molotov, semuanya dilemparin terus-menerus ke arah bawah. Betul, tapi tampaknya dari 4AM dan juga ASL bertukar-tukar anggota kali ini mana 1-for-1 knock telah terjadi. BTR bisa mengambil keuntungan karena dia bisa memainkan timing dengan sangat-sangat baik. Karena dia ada ASL, Enak, atas dia woi. ada 4AM, sama-sama pincang kali ini ya. Betul, itu bisa banget jadi third party. Luxi itu udah bener-bener di sebelah dia persis sama ada Ryzen juga. Wah, gemes banget sih ini nontonnya. Ini gemes banget sih, tinggal tembak. Tapi dari BTR masih menunggu momen yang lebih tepat lagi ya. Menunggu momen di mana mereka mungkin lebih bonyok baru dia bakal join the fight. Karena sekarang ini belum pasti menang kalau dia terpartiin. Betul sekali, tapi ternyata oh no, Zuxi yang tertangkap oleh Chari. Ternyata Chari sudah mulai menemukan Zuxi, tapi tenang saja, mereka masih terus digangguin sama 4AM. Gak bisa terlalu banyak bergerak. Luxi melakukan break area depan mendapatkan 2-3 bahkan. Gila sekali Liquid last man standing. Apakah bisa berhasil untuk bertahan? Kita lihat lemparan granat dari Svan ke arah depan. ASL bom. pun bonyok. Kita lihat ternyata meledak juga. Dan 4AM berhasil untuk mendapatkan kill kepada ASL. Ya, kita bakal dari BTR juga sudah beri-revive 3 anggota mereka, tapi dalam posisi yang masih cukup sekarat. 4AM mengetahui bahwa BTR masih banyak, pengen samperin, coba pengen di take down. Tapi Zuxi, what a nice shot ke arah seorang Zan. Langsung tumbangkan juga menyisakan 3 member dari tim 4AM bertahan kali ini. Yes, dan kali ini 4AM akan melawan dengan Big Etron. Ternyata ada Alpha 7 yang mengganggu pergerakan mereka dari high ground. Oh no, this is not a good thing. Kalau misalkan Alpha 7 masih terus-menerus memborbardir ke arah depan. Dan BTR pun rontok satu persatu oleh granat dari 4AM. Itu gila banget. Terus dilempar oleh 4AM dengan high ground advantage yang mereka miliki. Dan kita bakal lihat dari Hasaki langsung mendapatkan grenade killer juga. Tinggal bisa satu member lagi dan tampaknya Liquid harus bertahan. Dan belum ke take down, masih bertahan. Dan tampaknya BTR ke take down akhirnya oleh tim 4AM di Ya. posisi ke-5. Tapi perkembangan luar biasa di BTR kali ini mulai terlihat di game kita di hari kedua.
Ya betul sekali. Tadi memang posisi dari Alpha Seven sangat-sangat mengganggu dengan lemparan-lemparan granat yang dilontarkan ke area lower ground, membuat Beaketer dan Aliens sulit banget ketika sudah melakukan revive, masih terkena splash damage juga. Dan kali ini tersisa 4 tim saja. Betul, ibarat dari tim Secret tinggal misalkan seorang Yu Hai Boy menunggu momen untuk dia coba memaksimalkan poin placement dia pada game kali ini ya. 2 kill dikantongi, top 4 sementara waktu ini ya. Ya betul. Dan tim Secret dari tadi kayak nggak ngapa-ngapain gak sih? Dia emang diem doang, menunggu momennya dia. Iya kan? Main sabar aja. Dari Kita bakal kali lihat loh. tampaknya dari tim 4AM juga mulai maju nih, mulai bermain proaktif ya, mencari celah dan bertahan lawan. Dari DA tinggal menunggu doang dan lagi-lagi DA masuk ke dalam kasar akhir. Ya, kan Digital Athletics juga nggak banyak melakukan pergerakan, hanya stay aja di rumah dewa. Dari tadi yang nge-push terus ke dalam 4AM. Yang perlu kita lihat bahaya itu adalah 4AM. Dia ngebersihin tim demi tim supaya bisa masuk ke dalam garis perbatasan ini. Killnya double digit. Iya, Ini bisa-bisa kalau 4AM main chicken, dia bisa mengambil alih ya puncak kali ini ya. Puncak Iya, dari bisa. klasemen sementara. benar-benar. Bisa banget, dia bisa banget buat ngejar. Dan kita lihat dari Suk udah mulai memimpin pergerakan untuk menyisir perlahan. Ada Hasaki juga yang bakal nge-flank dari kanan. Lihat, pergerakan dari 4AM sangat berbahaya sekali. Tim Secret kayak bakal berusaha untuk healing aja di belakang kontainer. Betul, mencari poin tambahan dari healing-healingannya tanpa dia meresikokan nyawanya ketika harus maju ke depan. Dan tampaknya dia pun sudah melakukan dengan 4AM, sudah mulai menyebar juga, lemparan bom mulai dilontarkan, tapi Race belum sampai tumbang, tapi dari Yu Hai Boy mengganggu pergerakan 4AM, bahkan dapetin 2, Wah. hampir dapetin 3, tapi ini dia chance dari tim DA untuk ngebalikin keadaan dengan satu member dari tim 4AM yang tersisa pada kesempatan kali ini berkat bantuan dari tim Secret. Wah, pertahanan dari 4AM diacak-acak oleh Yu Hai Boy. Ini benar-benar malapetaka banget 4AM. Suk tersisa last man standing tapi masih bisa menumbangkan satu, low health banget. Tapi dia akan memanfaatkan momen ini untuk melakukan healing. Clash Digital Athletics sudah membara di dalam. Alpha Seven juga bakal join the party kali ini. Tapi tampaknya dari lock kedua tim ini bakal langsung membuahkan hasil yang manis bagi tim 4AM, di mana mereka sedang melakukan revive. Tapi dari Celium tampaknya menyadari bahwa sedang melakukan revive, dibiarkan saja kali ini, dan 4AM bakal melakukan reset kembali untuk tempo kali ini ya. Ya betul, dan Alpha Seven, 2 player yang tersisa masih Kalah dia. bertahan juga. Celium, Dibantai dia, bro. akankah dia memanfaatkan momen ini? Sinhe dengan Suk udah mulai masuk ke dalam. Hasaki ditangkap. 2 sisa dari 4AM. Betul, tapi 4AM dengan 2 masih bertahan, mereka cukup kuat kan untuk menahan gempuran daripada tim-tim lawannya mereka. Selim masih menunggu juga momennya, telat. Sayang banget ini dia nggak berhasil nge-finish 4AM terlebih dahulu ya. Ya, Selim ya, bener-bener ngeselin banget gitu kan. Nge-Selim banget. Ngeselin banget. Wah, ini bakal lama sih. Dengan circle seperti ini, yang ada gedung 2 lantai, ini bakal, apa ya, makan waktu banget. Betul, ini bakal makan waktu banget, tapi kita bakal dari Suk, tampaknya ledakin juga, dan langsung dalam posisi knock kali ini. Tampaknya dari Suk juga bakal dipulangkan ke arah lobby, menyisakan satu member dari tim 4AM, dan 4AM bakal pulang ke arah lobby dengan 15 kill di posisi yang ketiga. Ya, sayang sekali ya, 4AM tidak bisa merangkak lebih jauh lagi. Dan tersisa 2 tim saja, Alpha Seven dengan Clash Digital Athletics. 2 lawan 3. Iya, kita bakal dapatkan dari tim DA dapat mendapatkan WWCD lagi, atau akankah Alpha 7 mendapatkan WWCD dan mulai meningkat dalam overall ranking kita. 3 member lawan 2 member, harusnya secara keunggulan ini dipegang oleh tim DA, tapi baik lagi, keunggulan tidak selalu berarti auto WWCD. Nah, itu dia, betul. Dan kita lihat ya, ini kayak bakal nungguin circle aja sih. Sabar-sabaran, siapa yang kelihatan duluan ditembak, dan baru mereka akan melakukan pergerakan selanjutnya. Dan kalau kita lihat dari Clash Digital Athletics juga melakukan split yang cukup baik. Ada 1 player yang ditinggalkan di atas, 2 playernya berada di bawah. Jadi vision mereka lebar. Kita bakal lihat juga dari tim DA, pelan-pelan muter, pelan-pelan mencari celah juga, tapi tampaknya dari DA kurang lebih sudah mengetahui bahwa dari tim Alpha 7 pengen ngejepit. Ada orang yang turun dijepit 2 arah sekaligus. Jadi mereka lagi cari celah nih. Gimana mereka bisa take down one by one anggota dari tim Alpha 7. Benar banget. Tapi dari tadi Alpha Seven masih belum kelihatan loh. Nah, Steph. Posisinya benar-benar ketutup banget gitu. Yes, dan dari semua angle dia ketutup, dan dia juga nahan step, sehingga dia tuh cuma bisa mengira-ngira lawannya di mana, akhirnya memberanikan diri maju depan dan bakal play down. Race merupakan 1 pemain, tinggal Swagin seorang diri bertahan. Kali ini kita bakal lihat 3 lawan 1 dimajuin, di take down, dan Wah. lagi-lagi udah berisikin untuk tim DA. Wow. Dengan total 10 kill. Bagus banget ya penyebaran mereka di rumah dewa